saja, yang penting santai. Kembali lagi dengan saya Cut Nurul Dan saya Maulidar yang akan menemani hari Anda selama 50 menit ke depan dengan tema kita pada hari ini, Pandangan Gen Z di Era Society. Gimana nih Kak Mol, apa kabar ini? Nah, kabar sangat baik sekali. Nah, mengenai tema kita hari ini kan mengenai Gen Z nih Kak Cut. Iya. Gimana pandangan Kak Cut terhadap generasi? Iya, generasi Z atau Gen Z ini kan dia tuh lahir pada tahun 1979 sampai 2012 ya. Mereka tuh lahir dengan adanya teknologi dan cara mereka berpikir, cara mereka berbicara, dan juga pola hidup mereka tuh berbeda dengan generasi kita nih Kak Mol. Iya, beda sekali ya. Itu menurut pandangan kita nih Kak Cut. Nggak tahu nih pandangan Gen Z-nya langsung. Oh iya betul. Nah, supaya kita tidak menebak-nebak nih, langsung saja kita panggil adik-adik kita dari Universitas Malikus Saleh. Silahkan duduk. Silahkan duduk adik. Gimana nih kabarnya? Baik Kak. Perjalanan tadi lancar? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar Kak. Agak sedikit macet ya. Oh iya. Lumayan ya, karena Indonesia. Maklumnya. Nah, ngomong-ngomong, kalian ini kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 2003. Oh, 2003. Sama Kak, saya juga 2003. Berarti kalian sekarang semester berapa? Udah semester 6 sekarang Kak. Oh, udah mulai-mulai nih, Cu. Oh iya, udah mulai mencium Aroma anak semester akhir ya. Nah, mengenai Gen Z nih, Gen Z itu kan peralihan antara generasi milenial, ya nggak sih? Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih, apa sih yang membedakan mereka dengan generasi kalian? Generasi sebelumnya dan generasi kalian? Kalau menurut saya ya Kak, saya pernah searching juga sebelumnya. Jadi Gen Z itu kan mereka-mereka yang lahirnya rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Dan saya sendiri kelahiran 2003, berarti termasuk salah satu dari mereka nih. Jadi Gen Z itu adalah generasi yang lahir ataupun tumbuh berkembangnya mereka beriringan dengan majunya teknologi, beriringan dengan perkembangan zaman yang sudah sangat maju. Jadi mungkin mulai dari pola pikir mereka, cara mereka berkomunikasi ataupun cara mereka dalam berinteraksi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Bisa kita lihat sekarang nih Kak, kalau misalkan ada sekumpulan remaja yang lagi berkumpul, itu mereka pada asik sendiri, iya kan, pada Main HP. iya, pada lihat handphone gitu. Intinya kuranglah dalam berinteraksi dan juga dalam berliterasi. Oh, mereka jadi sibuk dengan gadget mereka masing-masing ya. Iya, Beda Kak. generasi kita ya, kayak kita tuh kalau ngumpul-ngumpul pasti kerjanya ngumpi ya, ngomongin. Kalau sekarang tuh Iya, bagaimana? tapi kita lihat ya betul Masing-masing anak-anak muda gadget ya. sekarang itu lebih ke kalau dia lagi ngumpul sama bahkan sama keluarganya aja, mereka tuh masih dengan gadgetnya. Berarti benar ya fakta pertama ya, memang Gen Z itu lahir dengan generasi mereka dengan teknologi dan juga sosial media itu sangat terikat sekali ya. Kalau menurut Rara bagaimana? Apalagi kami Gen Z ini Kak, emang sejak ini sudah lengket dengan teknologi. Kami kemana-mana selalu bawa handphone. Apalagi saya menggunakan teknologi ini yaitu handphone untuk terhubung dengan teman, keluarga. Apalagi apalagi anak-anak yang jauh dari orang tua sangat membutuhkan teknologi tersebut ya untuk terhubung dengan keluarganya. Oh, Jadi kami cukup mahir dalam berbagai platform media sosial. oh iya, oke. Oke, jadi ini ada pertanyaan, kan kalian ini lahir dengan adanya teknologi dan juga dengan sosial media.
Sering kita dengar-dengar ya Kak Mol, ternyata Gen Z ini sering diistilahkan sebagai generasi strawberry. Kok sekian banyaknya buah-buahan ya dari Sabang sampai Merauke, kenapa sih disebut strawberry nih Kak Mol? Iya, kenapa nggak disebut durian? Iya. Mangga, kan durian itu berduri ya, Kenapa keras harus kan? strawberry yang imut-imut lucu itu Iya. sih? Bisa dijawab nggak? Mungkin istilah ini merujuk pada persepsi kami Gen Z yang mana kami mudah lemah dan rapuh. Nah, seperti buah stroberi nggak sih Kak yang mudah hancur dan rusak walaupun di luar terlihat segar. Oh iya Kak Mol, Beda ya? Iya betul. Strawberry itu kan terlihat segar tapi dalamnya rapuh, ada juga yang busuk. Oh itu menggambarkan generasi Gen Z ya? Iya Kak. Ya ampun Kak Mol, sedih banget ya. Iya, beda sekali dengan Iya, generasi ternyata kita ya. kita lihat mereka tuh segar-segar, sangat bersemangat. Tapi Fresh, ya. ternyata ya batin sama pikiran mereka, aduh tolong ya dilihat, diperhatikan lagi di generasi Gen Z ini ya. Mereka Iya. butuh curhatan nggak sih? Orang-orang di luar memang menganggap kami sebagai generasi yang kreatif. Oh iya betul, kakak juga mengkiranya seperti itu ya. Tapi faktanya sih Kak, kalau Gen Z itu rata-rata ya yang kita temui di lapangan itu mereka cukup kreatif. Mungkin cuman dalamnya aja atau batinnya gitu. Oh iya. Nah, ya. Nah, selain itu, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi generasi Z saat ini? Tantangan Gen Z saat ini mungkin pada kesehatan mental ya Kak, yang mana kami Gen Z ini bisa saja dari berbagai faktor, yang faktor-faktor tersebut bisa membuat mental kami tidak aman. Contohnya nih, faktor tekanan dari akademik, ekspektasi orang tua kami yang terlalu tinggi, yang mana kami tiap hari selalu memikirkan hal-hal yang diharapkan oleh orang tua kami gitu Oh Kak. iya, Makanya itulah harapan-harapan orang tantangan. tua ya. Iya Kak. Itu Itu sih Kak. membuat mental kalian down berarti ya. Iya, jikalau sesuatu yang diharapkan tidak tercapai. Itu menjadi kekhawatiran mereka tersendiri nih Kak. Nah, menurut Rizka sendiri gimana? Kalau menurut saya tantangan terbesar dari yang dihadapi Gen Z saat ini, kan Gen Z itu tumbuhnya di mana teknologi sudah berkembang pesat ya. Tentu itu akan berdampak ataupun ada dampak positif dan negatifnya. Jadi saya sendiri sebagai Gen Z ini khususnya harus pandai-pandai memilah yang mana dampak yang mengarah ke positif dan juga dampak yang mengarah ke negatif Kak. Jadi seperti sekarang ini, Gen Z ini sekarang sangat tergantung ya kepada media sosial. Apapun mereka meng-upkan ke media sosial itu tanpa mereka berpikir dahulu efek ataupun dampak dari tindakan mereka. Serta Gen Z ini sangat juga mudah dalam menelan mentah informasi Kak. Mereka langsung menyerap informasi tersebut tanpa melihat langsung sumbernya ataupun mencari tahu sumbernya. Maka ini mungkin yang menjadi tantangan terbesar ya bagi Gen Z dan bagi saya khususnya. Oke nih, kita kan sudah Membahas mengenai Gen Z ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang isu teknologi dan kesehatan para Gen Z ini nih Iya. Kak Mol. Nah seberapa kan kalian tuh hidup dan lahir dari sudah ada teknologi ya. Iya, Kak. Jadi kakak mau nanya nih, seberapa besar sih teknologi media sosial itu mempengaruhi kehidupan kalian? Saya dulu ya Kak. Kalau menurut saya tentu besar sekali ya Kak pengaruhnya dari teknologi dan media sosial. Apalagi kami Gen Z ini sering emang sudah terbiasa mengkonsumsi informasi secara cepat. Dan kami Gen Z ini lebih memilih format video lebih pendek, gambar daripada video teks yang panjang. Jadi mungkin menggunakan teknologi secara berlebihan dan media sosial itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kami. Oh iya, dan juga kalian kurangnya literasi ya. Bisa dikatakan seperti itu sih Kak, tapi tidak semua Gen Z begitu sih Kak. Oh iya ya. Pokoknya 75% ya. Iya Kak. Oke, Bisa. kalau menurut Rizka bagaimana? Kalau ya saya setuju sih Kak apa yang dikatakan Rosa ya. Jadi Gen Z ini dimana mereka bisa mengakses internet itu tanpa batasan ya Kak, tanpa ada hambatan baik dari ruang maupun waktu. Mereka bisa
apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai dalam sekejapnya gitu Kak, melalui internet. Informasi apapun yang mereka butuh bisa sampai saat itu juga gitu Kak. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka dari situlah Gen Z ini sering mereka menginginkan kehidupan yang serba instan Kak. Mereka menginginkan ataupun mereka tidak mau yang namanya diatur gitu. Mereka tidak mau yang namanya diatur ataupun mereka tidak mau yang namanya terikat. Seperti sesimpelnya saja di dalam pekerjaan nih Kak. Mereka menyukai pekerjaan yang freelance, misalkan seperti tiktokers, youtuber ataupun gamers gitu Kak. Tapi saya di sini kurang tahu juga kalau gamers itu bekerja lepas atau berada di bawah agensi atau naungan. Nah seperti itu sih Kak. Ya, berarti generasi Gen Z ini ingin menjadi bos ya. Iya, singkatnya seperti itu. Karena kalau dilihat ya Kak, berbanding dengan generasi sebelumnya, Gen Z ini dikarenakan mempunyai pola pikir yang kreatif gitu ya, mereka lebih cenderung menginginkan mereka sendiri yang menjadi bos. Mereka lebih banyak yang ingin membuka bisnis sendiri daripada melanjutkan bisnis orang tuanya mungkin ataupun bisnis keluarganya gitu. Jadi Gen Z ini ingin membuka lapangan pekerjaan baru nih Kak Moni. Nah, makanya banyak tiktokers, selebgram, influencer. Nah, mereka lebih pengennya instan. Ya, mereka tuh kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Nah, menurut kalian, mengapa Gen Z ini banyak bermasalah dengan kesehatan mental? Apakah ada kaitannya dengan peran orang tua, pola hidup, ataupun faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Gen Z tersebut? Saya Kak, peran orang tua itu memang sangat penting ya dalam kehidupan kami. Ya kan Gen Z, semua generasi butuh seorang sosok orang tua untuk memimpinnya. Nah, kalau untuk pola hidup sehat memang wajib, apalagi kami Gen Z banyak sekali mengalami kesehatan mental yang bisa dikatakan 75% itu Gen Z lebih banyak bermasalah dengan kesehatan mental daripada bermasalah dengan lainnya. Iya cuy, kan biasanya sering nih kita dengar kalau Gen Z sekarang ini kebanyakan stres. Itu bukan berarti stresnya miring ya, tapi lebih banyak pikiran. Lebih ke mentalnya ya. Makanya kami Gen Z ini lebih membutuhkan pola hidup sehat dan makan dengan seimbang supaya kesehatan mental tadi yang terganggu dan kecemasan itu bisa teratasi dengan kita hidup sehat, sering olahraga. Nah, makanan seperti apa yang biasanya Rosa sendiri konsumsi? Saya kalau untuk pagi sebelum ke kampus makan buah-buahan dulu sama roti dulu Kak. Oh, iya. Nah, untuk Rizka sendiri nih, ada nggak sih pengaruh peran orang tua ataupun pola hidup yang dapat mempengaruhi Gen Z? Kalau menurut saya dari lingkungan, peran orang tua ataupun pola hidup itu sangat-sangat mempengaruhi ya Kak. Saya rasa bukan Gen Z aja, kalau dari peran orang tua dan lingkungan hidup itu semua generasi ya Kak sangat mempengaruhi. Karena dimana orang tua itu harus bisa membangun komunikasi yang bagus bagi anaknya. Dan juga orang tua harus support ya, kalau bagi saya sendiri orang tua itu harus support terhadap apapun yang dilakukan anaknya. Orang tua juga harus menjadi role model yang positif bagi si anak. Jadi ketika si anak menghadapi masalah mental, mereka harus bisa menceritakan ke orang tuanya dengan nyaman Kak, tanpa mereka takut mereka akan dihakimi ataupun lain sebagainya. Jadi istilahnya orang tua ini harus menjadi rumah ternyaman gitu bagi anak-anak mereka. Nah, bagaimana tanggapan Rizka nih? Yang biasanya kita lihat bahwasanya Gen Z ini menjadikan pasangannya sebagai rumah kedua. Ya mungkin ada beberapa individu ya Kak yang seperti itu menjadikan pasangannya sebagai rumah kedua. Namun lepas dari itu kita harus melihat juga background mereka Kak, yang mungkin mereka yang mencarikan kenyamanan lain di luar sana selain keluarganya,
ya mungkin berasal dari keluarga yang broken home, stick parent atau lain sebagainya, sehingga mereka membutuhkan kenyamanan lain di luar sana. Tapi kalau saya pribadi, keluarga tetap yang pertama sih, walaupun ada masalah-masalah sendiri. Ya benar, Rosa. Ya, terkadang kan sebagai orang tua ada masanya ya mereka bertanya-tanya, kok anak zaman sekarang beda ya sama zaman dulu, baik dari gaya bicara, cara berpikir, atau ada pola asuhan lama yang mungkin tidak dapat diterapkan dalam pola pengasuhan zaman sekarang nih. Serta banyak hal lainnya yang kita anggap tidak umum bila dibandingkan dengan orang tua pada masa yang terdahulu nih. Apabila orang tua kalian memiliki pertanyaan serupa, bagaimana tanggapan Rara dan Rizka? Kalau menurut Rizka sendiri ya Kak, kok kalian berbeda sih dari anak-anak zaman dulu? Ya tentunya berbeda sih Kak, karena zaman saja sudah berbeda, zaman saja sudah berubah, bahkan sudah sangat berkembang. Tentunya pola pikir, pola hidup juga harus berubah. Dan apabila masih ada orang tua yang mengatakan demikian, saya rasa mereka masih menggunakan pola asuh mereka yang digunakan orang tua mereka dulu ke anaknya yang sekarang. Dan menurut saya itu tidak bisa ya Kak, karena zaman ini sudah sangat berbeda. Jadi orang tua itu tidak boleh menggunakan lagi pola asuh mereka yang dulu ke anaknya yang sekarang. Seperti sesimpelnya seperti ini Kak. Kalau dulu kan mungkin ada orang tua yang mengatakan seperti ini, kenapa sekarang kalian SMP sudah minta HP? Dulu ibu ataupun ayah baru mempunyai handphone setelah lulus sekolah menengah atas, SMA. Sekarang untuk tingkat SMP, bahkan anak SD pun, untuk SD yang misalkan di kota ya kan, sudah menggunakan handphone sebagai alat bantu untuk ujian. Nah, jika orang tua menerapkan pola asuh seperti itu ke anaknya di zaman sekarang, kan tentu sangat tidak efektif ya Kak. Karena jika tidak dikasih HP ya mereka tidak bisa ikut ujian, ya mereka tidak akan lulus loh Kak. Itu kan sangat berefek negatif ya, sangat berdampak untuk kedepannya gitu. Nah, smartphone itu bergantungan enggak sih bagi anak-anak yang di bawah kalian yang masih jenjang SMP, SMA? Sangat bergantung ya, sangat bergantung, karena seperti yang saya katakan barusan Kak, mereka ujian aja harus punya handphone. Namun mungkin ada beberapa generasi sekarang atau anak-anak zaman sekarang itu yang menyalahgunakannya Kak, ataupun mereka lebih sangat tergantung menggunakan handphone tersebut. Ya, jadi generasi Gen Z ini menolak pola asuhan orang tua pada zaman dahulu nih ya, Kak Molia. Bukan kalau dibilang menolak, sebenarnya enggak semuanya Gen Z menolak, udah enggak zaman mungkin. Iya, mungkin ada beberapa ya Rosa ya. Seperti yang Rizka tadi bicarakan ya, seperti kalau zaman dahulu kan orang tua itu tidak menggunakan handphone ya. Tapi sekarang memang sudah wajib ya pemirsa ya. Udah masanya nih. Iya. Anak kecil nangis saja mainannya handphone. Ya itu kalau menurut kalian gimana itu? Bagus nggak? Anak-anak yang masih dini main handphone. Yang masih ada yang umur 2 tahun, bahkan ada yang 1 tahun udah dikasih handphone nih Kak Molly. Iya. Menurut pendapat adik-adik gimana? Kalau menurut Rosa ada positif dan ada negatifnya. Ya, yang positifnya gimana? Positifnya anak-anak bisa mengenal teknologi serta tidak rewel lagi, udah fokus sama mainannya. Tapi ponsel yang dikasih untuk anak-anak itu juga harus di setel, baik di YouTube-nya harus di setel untuk umur yang mereka disesuaikan lagi nih. Ini buat para bunda-bunda boleh menyimak nih ya. Ini tuh ada tips dari adik-adik kita agar nanti kalau bunda-bunda memberikan handphone ya kepada anak-anak bunda yang masih umur 1 tahun atau 2 tahun, itu bisa menyetel di usia mereka ya. Boleh Rizka menjelaskan bagaimana caranya agar menyetel misalnya kalau ada yang umur 2 tahun, bagaimana cara menyetel di YouTube itu agar tidak ada video-video atau hal-hal negatif yang bisa mereka tonton tanpa sengaja. Kalau menurut saya itu kembali lagi ke bagaimana cara didik orang tuanya. Mungkin jika ada orang tua yang menerapkan anak umur 1 ataupun 2 tahun gitu ya Kak, balita lah dalam istilahnya, untuk memegang handphone,
itu lebih di setel ke yang pertama waktunya, dibatasin kak. Oh. Misalkan kamu dalam seminggu kamu boleh melihat HP ataupun handphone, menggunakan handphone, tapi hanya mungkin Hari Sabtu dan Minggu. iya seperti itu kak. Di hari-hari libur iya, ya. iya. Dan mungkin juga hanya setengah jam ataupun 1 jam. Dan juga untuk tontonan mereka itu orang tua harus menyetel. Misalkan di YouTube nih kak, mereka menyetel TV. seperti iya YouTube Kids lah buat anak-anak. Dan juga tontonannya mungkin bisa dipilih yang istilahnya mengarah kepada pendidikan mereka, kepada mengajarkan, misalkan kayak yang Mengenal huruf. Iya, iya, untuk Kak. kita ya. iya bisa seperti itu sih kak kalau menurut saya. Nah intinya jangan jauh dari pantauan orang tua kan. Iya betul. Nah tadi kita telah membahas mengenai Gen Z, isu teknologi dan kesehatan. Ini ada juga terdapat isu budaya dan isu pendidikan. Jadi apa sih yang harus kalian lakukan dalam menghadapi arus budaya asing yang sangat besar di era sekarang ini? Menurut Roza sendiri itu gimana? Budaya asing ya kak, budaya asing tentu ada yang positif sama yang negatif. Nah, kita juga perlu beradaptasi dengan budaya asing untuk menambah wawasan kita nih. Yang positifnya kita ambil untuk menambah inspirasi kita, dan kalau ada yang negatif kita tolak saja. Nah, kita juga harus beradaptasi tanpa dengan kehilangan jati diri kita. Dan kita walaupun sudah tahu budaya orang, budaya asing, kita tetap harus melestarikan budaya kita kak. Udah sih itu aja. Dapat Rauzatul ya. Sekarang bagaimana pendapat Rizka? Ya saya setuju dengan yang Rauza katakan sih kak. Jadi kita itu harus pandai memilah budaya asing yang masuk ke kita. Kita harus melihat budaya yang masuk ke kita itu positif atau negatif. Dan jika memang itu negatif, ya sebaiknya jangan diambil ataupun diterapkan. Kalau memang itu positif, ya silakan diterapkan. Karena kita juga harus melihat budaya yang masuk itu sesuai tidaknya dengan nilai, dengan norma dan keyakinan yang kita anut. Dan juga kita harus dengan bangga ya mempromosikan, melestarikan budaya kita. Karena semisal begini, kenapa budaya orang bisa mendunia sekarang dan masuk ke negara kita? Ya karena mereka melestarikan dan juga mempromosikan budaya mereka. Begitu juga dengan kita, jika memang kita melestarikan dan mempromosikan budaya kita, yang mungkin suatu hari nanti bisa mendunia, bisa juga budaya kita itu mencapai sama orang, ya mencapai ke kancah internasional. Ya sepertinya ini kamu bangsa-bangsa Indonesia akan jaya di tangan generasi Gen Z. Amin, Ya. amin, amin, amin. Nah, kalian kan juga termasuk Gen Z ya, dan sekarang masih menempuh pendidikan. Apa harapan kalian ke depannya sebagai Gen Z terhadap Indonesia? Harapan kami ya kak, mewakili Gen Z. Nah, pemerintah lebih dulu utama itu memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia yang dirasa masih kurang, baik dari menggunakan teknologi dengan maksimal, yaitu menggunakan guru yang profesional ya, ataupun yang sudah yang sudah ahli dalam bidangnya. Berpengalaman di bidang pendidikan. Ya, lebih baik pemerintah duluan yang memperbaiki itu semua. Selanjutnya untuk ini enggak sih untuk anggarannya UKT ataupun SPP SPP-nya yang harganya itu yang mudah dijangkau untuk semuanya. Jangan Semua sampai anak bangsa, ya. ya jangan sampai ya harga anggarannya SPP sama UKT naik tapi fasilitas ataupun barang-barang sekolah tidak bisa diakses semua. Ya, tidak memadai ya. Apalagi sekarang lagi bukan ya namanya UKT di dunia ya. Ya, Ya, di dunia sih kak, di Indonesia. iya di Indonesia sih, nggak tahu ya di negara orang ada apa enggak. Kalau menurut Rizka bagaimana pendidikan di Indonesia? Ya, seperti yang Rauza katakan, lanjutnya pendidikan di Indonesia ini kalau menurut saya sendiri itu sudah bagus, akan tetapi banyak yang harus ditingkatkan lagi kak. Seperti kita seharusnya mencontoh negara-negara maju nih, seperti negara Finlandia, di mana termasuk salah satu negara dengan pendidikan terbaik ya kak di dunia. Jadi bukan dalam konteks membandingkan, akan tetapi mereka itu sudah bagus. Kenapa tidak kalau kita mencontohi, ya kan kak?
Jadi anak-anak di sana itu mereka waktu belajar di sekolahnya relatif singkat dan mereka juga jarang diberikan PR. Di sana juga pendidikannya gratis, Kak. Walaupun waktu belajar di sekolahnya singkat dan jarang diberikan PR, akan tetapi anak-anak di sana itu sangat giat ataupun daya minat mereka dalam belajar itu sudah ditanamkan orang tua mereka sejak dini, sehingga tanpa paksaan pun mereka sangat berniat untuk belajar. Nah begitu, mungkin itu bisa salah satu yang bisa kita contohi ataupun kita terapkan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, oke, tadi kita telah membahas mengenai Gen Z, isu teknologi kesehatan, dan isu budaya maupun pendidikan ya yang menurut Gen Z tersebut. Nah, sekarang biar fresh nih, Cut, kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen yang harus kalian tanggapi nih. Menurut kalian sendiri itu bagaimana tanggapan? Oke. Mulai Cut nih komentar yang pertama. Kita acak dulu ya yang mana komentar netizen yang akan kita baca dan akan ditanggapi oleh adik-adik kita nih. Oke, ada ini dari akun Aldrakid, di mana komentarnya, Gen Z terlalu banyak ngeluh dan baperan. Gaji kecil maupun besar artinya sesuai dengan porsi kerja kalian. Kalian nggak terima? Nggak usah kerja di perusahaan tersebut, simple. Nggak semua yang kalian anggap baik di diri kalian itu baik buat orang lain. Makanya belajar menerima keadaan hidup ini sementara kok. Nah, bagaimana pendapat Rizka? Ya kalau menurut Rizka mungkin ada ya Kak beberapa yang seperti itu. Itu kembali lagi karena mereka Gen Z ini lebih cenderung suka bekerja lepas. Mereka tidak ingin diatur oleh orang lain. Yang saya katakan tadi ya, mereka ini lebih suka sesuatu hal yang bersifat fleksibel, tidak menentukan waktu. Jadi ketika mereka ingin mengerjakan itu, ya udah mereka kerjakan. Ketika mereka tidak ingin mengerjakan itu, ya mereka tidak ingin, mereka itu dipaksa gitu. Ya udah mereka nggak akan mengerjakan itu. Jadi mereka lebih suka yang bersifat otonomi nih Kak. Misalkan hari ini saya mager, jadi saya nggak mau mengerjakan itu. Makanya banyak dari Gen Z ini seperti yang Kak mau katakan tadi, yang jadi influencer, selebgram, tiktokers gitu. Ya karena kan itu diri sendiri. Kalau misalkan mereka lagi moodnya untuk konten, ya udah mereka rajin konten. Misal mereka lagi nggak membuat konten, ya udah mereka nggak konten. Berarti Gen Z ini bisa diatur sekali lagi. Jadi untuk misalkan kerja di bawah agensi ataupun kerja di perusahaan, ya kalau menurut saya pribadi mungkin tidak cocok untuk sebagian Gen Z. Bermuatan ya. Ribet ternyata Gen Z ini Kak Moya, nggak seperti kita ini ya. Dulu kita taman S1 tuh langsung melamar jadi karyawan, ya kan? Iya. Kayaknya Magang ya, iya, ya. kayaknya generasi Z ini langsung S1 langsung buka lapangan kerja deh kayaknya. Iya, sekali ya, Cut. Amin. Iya. Nanti pertanyaan kedua dari siapa Cut? Iya, dari pertanyaan 2 ini ada dari Riza. Oh bukan, dari ini tidak ada akun ya, akun bisa maafkan. Nah netizen ini komentar, Gen Z sekarang ngebet banget pengen nikah muda. Benar nggak sih Rogatul? Aduh, gimana ya bilangnya Kak? Mungkin Gen Z emang mendambakan ya nikah muda. Termasuk teman saya sebagian selalu bilang mau pengen nikah muda. Tetapi di usia saya 21 sekarang, saya pacaran saja masih takut Kak. Karena semakin dewasa saya belajar bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu ada tanggung jawab yang besar di belakangnya. Nah, saya juga heran ya teman-teman saya kenapa mendambakan pernikahan muda. Mungkin diibaratkan novel, hanya melihat covernya saja di postingan orang-orang ya saya. Postingan orang-orang setelah menikah memperlihatkan keuuannya, keromantisannya ya. Soalnya Ya, kan mereka melihat luarnya aja, benar-benar banget ini. Diibaratkan novel, melihat covernya saja lah.
Tetapi ketika kita membaca isinya, baru terlihat bagaimana mencapai puncak kebahagiaan tadi. Baru terdapat konflik ya. Itu ya. Makanya saya heran, tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk generasi Gen Z di usia muda menikah muda. Itu luar biasa ketika mental sudah siap. Nah, ada nggak satu kata nih dari Rosa untuk teman-teman Gen Z di luar sana tentang yang ada rencana ini nikah muda nih ya? kata-kata ya untuk khusus yang dalam pendidikan aja nih Kak ya. Oh iya. Kuliahmu itu lebih ringan daripada tanggung jawab untuk keluargamu. Ini dia. Dengar tuh ya para Gen Z yang masih berpendidikan, yang masih menempuh pendidikan di universitas yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau kalian memang belum sanggup untuk menikah, jangan dulu. Lebih baik mencapai karir dulu Kak ya. Baru dipikirkan menikah. Nah, pertanyaan selanjutnya dari akun netizen Indonesia. Gen Z adalah generasi yang terpaling tidak sopan. Nah, menurut kalian sendiri nih, bagaimana itu? Rizka sendiri bagaimana? Kalau menurut Rizka, saya pribadi ya Kak, kalau saya katakan iya nih, mungkin ada beberapa yang tidak. Tapi kalau saya katakan tidak, mungkin ada kalanya juga iya, karena ada sebagian mungkin dari mereka nih ya yang berperilaku seperti itu. Namun kita juga harus menilik background merekanya dulu, yang mungkin mereka berasal dari keluarga yang broken home, split parent, ataupun ada gangguan mental. Iya, gangguan mental yang kenapa mereka bersifat demikian. Itu masih dipertanyakan lagi ya Kak. Mungkin dari latar belakangnya. Iya, lebih ke latar belakangnya mungkin ya. Pengaruh gaya hidup dan tingkah laku ya, karena lingkungan juga sangat berpengaruh ya Rosa ya. Oke, tadi kita telah membahas mengenai Gen Z, isu teknologi, kesehatan, budaya, dan pendidikan, serta kita tadi telah menjawab beberapa pertanyaan dari netizen ataupun tanggapan netizen nih, kan? Nah, supaya tidak tegang itu, kita mengajak adik-adik kita buat main game. Iya, jadi kita di sini akan bermain game kata japat. Apa nih Kak Amal kata japat? Kami tanya, jawab cepat. Oke. Nah, coba jelaskan dulu nih Kak Cut, gimana cara main gamenya? Oke, jadi kita akan menjelaskan kepada adik-adik dulu nih ya bagaimana cara bermain game di kata catat ini. Nah, kami akan bacakan beberapa pernyataan secara cepat dan tidak akan diulang. Nah, jadi ini buat para adik-adik harus disimak ya. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik pernyataan yang kami baca. Setelah kami selesai membaca, kalian langsung angkat papan ini. Nah, dalam pernyataan yang kami buat itu setuju, kalian harus mendapatkan ini ke kamera setuju. Kalau memang kalian tidak setuju, sebaliknya kalian boleh mengangkat kata tidak. Oke? Paham ya? Oke, kamu nih kasih ini buat adik-adik kita. Oke, di sini semuanya kan cara mainnya. Mereka duduk seperti ini. Kita akan berdiri nih Kak Amol ya. Kita tidak akan membisik-bisik mereka ya, jadi kita berdiri saja, oke? Nah, di sini kita akan memberikan pernyataan ya buat adik-adik kita. Jika mereka memang setuju dengan pernyataan tersebut, maka mereka akan mengatakan setuju. Tapi sebaliknya, jika mereka tidak setuju, mereka akan menambahkan kata tidak. Oke? Kita mulai ya Cut. Iya. Untuk pernyataan pertama, silakan Cut. Setuju tidak setuju, kalau punya usaha sendiri walaupun penghasilannya kecil, lebih baik daripada kerja dengan orang lain tapi cuma sebagai karyawan dengan gaji tetap setiap bulan. Wah, ini setuju. Iya, Rosa setuju, Rizka juga setuju. Setuju ya. Lanjut Oke, ya. kita ke pernyataan kedua nih. Nah, pernyataan kedua,
setuju tidak setuju, kalau punya teman banyak, walaupun toksik, lebih baik daripada tidak punya teman sama sekali. Wah, ternyata sama-sama tidak nih lagi. Mereka apa mungkin mereka bisik-bisik nih, biar sama. Boleh nggak ya duduknya kesini sedikit? Takutnya ya mereka bisik-bisik tetangga, kita nggak tahu sih kamu ya. Pertanyaan Oke, pernyataan ketiga ya. Setuju tidak setuju? Kalau punya uang banyak tapi tidak punya waktu untuk orang-orang yang kalian cintai, lebih baik daripada tidak punya uang tapi kalian punya waktu dengan orang-orang yang kalian cintai. Tidak juga. Karena kita harus menanyakan nih ya. alasannya nih, Iya. kenapa? Dari Rizka bisa kalian Kenapa tidak setuju? Iya. Ya, yang saya setuju sih Kak, punya uang yang banyak tapi punya waktu yang banyak juga sama orang tua. Iya. Ya karena gimana ya Kak, kalau misalkan nggak ada punya banyak uang, tidak ada waktu sama orang tua ya itu kayak yang gimana gitu ya. Maksudnya kita merasa nggak cukup juga karena nggak ada waktu dengan keluarga. Tapi sebaliknya jika banyak waktu dengan keluarga pun tapi tidak ada uang sama sekali, ya di situ mungkin kita akan merasa sedih juga ya karena tidak bisa membahagiakan keluarga. Nah, itu kan menurut Rizka sendiri. Gimana menurut Rauza? Kenapa memilih tidak? Saya memilih tidak karena buat apa uang banyak tetapi tidak punya waktu untuk orang tua, yaitu keluarga saya tentunya ya. Lebih baik saya bersama keluarga saya dengan uang yang kurang yang bisa dicari lagi. Itu sih. Oh, kita lanjut ya Cut ya. Ya, pertanyaan keempat ya. Ya. Nah, setuju tidak setuju kalau jadi artis atau influencer lebih baik walaupun tidak tahu mau terkenal sampai kapan daripada gaji tetap setiap bulannya dan mendapat jaminan hari tua. Wah, ini Tidak juga, mungkin ya. nih ada yang saling berbisik-bisik nih Cu dari tadi. Jawabannya sama terus Tapi nih. kan Kak emang Gen Z, mungkin Ya, emang mungkin pemikiran kami searah ya Kak, searah gitu. Oh iya tuh Kak Mol. Ya, kita habis membantah ya, kecuali Kak Mol yang duduk di sini dan Gen Z yang duduk di sini. Lanjut aja Cu karena Oke, daripada nah nanti kita lanjut moodnya aja berubah ya. lagi. Oke. Nah, pernyataan yang kelima. Setuju tidak setuju? Kalau punya karir bagus dan bisa pergi kemanapun yang kalian mau, lebih baik walaupun hubungan dengan orang tua tidak baik. Nih Kak Mol lihat dulu. Oh, maka tidak setuju. Nah, alasannya kenapa? Ya. Dari Rizka. Saya ya buat apa kita bisa pergi kemanapun yang kita mau, kita bisa keliling Indonesia, keliling dunia mungkin ya, tapi hubungan dengan orang tua itu nggak baik karena setiap langkah akan lebih bagus jika ada doa daripada orang tua. Ya, betul banget Kak Mulia. Nah, menurut itu kan pandangan Rizka nih. Gimana menurut Rauza sendiri? Kalau ingin ke luar negeri liburan, saya mau bersama orang tua saya. Jadi saya tidak setuju kalau saya berangkat sendiri meninggalkan orang tua saya. Lebih baik saya di kampung di Aceh dengan orang tua saya, hanya bisa menempuh di sekitaran Aceh ini aja, tapi bersama orang tua. Beda ya, kalau kita dari sendiri dengan keluarga itu beda banget. Iya. Nah, untuk pernyataan terakhir nih, setuju tidak setuju kalau menikah dengan pengusaha kaya lebih baik walaupun tidak diizinkan untuk bekerja, padahal kalian sudah dapat gelar S1 dengan susah payah. Tidak setuju. Oke, dengan berakhirnya pernyataan tadi, jadi sesi pernyataan ini udah selesai ya Kak Mulia. Nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman haba santai di rumah dari kalian Desi sendiri mengenai pembahasan yang telah kita bahas tadi? Oke, dari Rizka ada nggak pesan-pesan buat penonton setia haba santai nih? Ada sih Kak, ada beberapa ya. Jadi buat penonton haba santai di rumah, buat generasi sekarang, dan generasi yang akan datang.
Jadi kita sebaik mungkin harus menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus mempersiapkan mental kita untuk jadi generasi yang lebih baik lagi, untuk membangun ataupun mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo kita wujudin Indonesia Emas 2045. Oke. Sangat bagus ya. Dari pesan-pesannya. Rauza ada pesan-pesan untuk penonton Haba Santai. Mungkin pesan dari saya banyak ya. Pesan yang ingin saya sampaikan ini saya sampaikan 1-2 kata saja untuk mewakili untuk generasi Gen Z dan generasi yang lainnya. Teruslah bersemangat, teruslah belajar supaya kita menjadi anak kebanggaan dari negara kita dan bisa menjadi bahkan kebanggaan dari negara lainnya. Dan kalian harus terapkan satu motivasi yang saya terapkan di dalam kehidupan saya nih. Apa tuh motivasinya? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. iya. Nah, kita jangan takut terlambat dalam melakukan sesuatu hal, karena keterlambatan itu pasti ada, tapi bisa jadi dari keterlambatan itu yang menjadi satu lubang untuk mencapai kebahagiaan kita. Jadi jangan takut ketinggalan, karena kita pasti akan bisa mengejar ketinggalan tersebut. Semangat buat Gen Z dan generasi semuanya. Masa depan ada di tangan Gen Z nih Kak Iya. Cun. Nah, mari kita sama-sama saling mendukung terkait kalian ini generasi Gen Z atau bukan. Yang terpenting tujuan kita sama, yaitu tetap bersatu, damai, dan menjadikan Indonesia maju ke depannya. Terima kasih sudah mengikuti talk show Haba Santai. Semoga informasi yang kami sampaikan menjadi informasi yang penting untuk penonton Haba Santai. Dan terima kasih sudah mengikuti kami dari awal hingga penghujung acara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada bintang tamu kami hari ini. Sampai jumpa kembali di Haba Santai. Haba apa saja yang penting sampai. See you next time.